Bab 1342. Dia selalu menjadi orang seperti itu. Guru Tian, aku ingin bergabung dengan aula seni bela diri. Guru Tian, bawa aku juga ingin bergabung dengan aula seni bela diri super Anda. Guru Tian. Fang Kaye, yang menyaksikan adegan ini dari jarak agak jauh, benar-benar tercengang. Bahkan jika dia meninggal, Grey Z benar-benar mempublikasikan lembaran tinju super. Grey Z. Fang Kaye mengepalkan tinjunya erat-erat, tidak bisa menggambarkan perasaannya lagi. Dia merasa bahwa dia akhirnya mendengarkan kata-kata Yan Tama dan lari keluar rumah karena dia dibuat marah oleh Grey Z. Sebelum mencapai usia tua, dia merasa hipertensi dan menjadi pikun. Fang Kaye tidak lagi ingin merepotkan Grey Z. Dia berbalik dan pergi, dia ingin pergi ke Yan Tama dan menanyakan masalah tersebut dengan jelas. Di pusat seni bela diri super ada hampir 100 siswa lagi hanya dalam satu hari. Termasuk aliran tinju dari selatan dan kaki utara, teknik telapak tangan, jari, 18 senjata, dan lain-lain. Hampir seluruh lingkaran terkonsentrasi di daerah selatan pesisir, di aula seni bela diri ini. Sekalipun kekuatan orang-orang ini tidak kuat sekarang, tetapi dengan begitu banyak master berkumpul bersama, bahkan jika itu untuk belajar setiap hari, mereka dapat memiliki peningkatan yang cepat. Tidak tahu berapa lama, peristiwa besar seperti itu muncul lagi di lingkaran arena. Ringo Tian sangat bersemangat, dan anggota klan Tian juga sama bersemangatnya. Bagi mereka, menjalankan pusat seni bela diri yang baik adalah melakukan sesuatu untuk arena. Kita yang berlatih bela diri, yang terpenting adalah memelihara nafas kesatria. Di masa damai, kita tidak perlu memiliki keterampilan membunuh dan memotong, tetapi jika ada perang di barat, penjaga ini akan melindungi negara. Tanggung jawab negara juga merupakan sesuatu yang harus kita tanggung. Aula seni bela diri super ini bisa menjadi rumahmu, dan juga bisa menjadi tempat bagi setiap orang untuk saling belajar dan berkembang bersama. Beberapa kata Grey Z membuat semua orang merasa nyaman, dan tanpa kekhawatiran. Pada waktu itu tidak terlalu jauh dari daerah selatan pesisir. Yan Tama mendapat sinyal dari Fang Kaye dan sedang menunggunya. Tetapi sebelum Fang Kaye datang, dia harus menemui Lord terlebih dahulu. Di bawah dermaga, ada perahu nelayan. Lord berdiri di haluan kapal, membawa tangannya di punggungnya, memandang laut tak berujung di kejauhan. Grey Z membuka lembaran tinju untuk publik. Ini gila. Yan Tama berkata, saya pikir dia akan membunuh Fang Kaye, tetapi saya tidak menyangka Grey Z tidak melakukannya. Sebaliknya, Fang Kaye bimbang. Kepintaran Grey Z jauh lebih baik dari itu. Itu yang sangat mengejutkannya. Semua rencananya gagal. Dia selalu seperti ini. Lord berkata dengan ringan. Kamu kenal dia dengan baik. Yan Tama melihat ke belakang sang Lord. Dia mendengar dengan sangat jelas kata yang digunakan Lord selalu. Tapi sejauh yang dia tahu, Grey Z menjadi sasaran Lord, dan dia bahkan tidak punya waktu 1 tahun. Lord perlahan menoleh dan memandang Yan Tama. Haruskah kamu tidak mengenal lawanmu? Mata itu sedalam galaksi. Yan Tama tidak terus bergumul dengan masalah ini. Apa selanjutnya? Permainan saya telah dipecahkan oleh Grey Z. Dia membuka lembaran tinjunya untuk publik. Orang-orang dari keluarga tersembunyi tidak akan pernah mengizinkannya.
Saya pikir sudah waktunya bagi mereka untuk bereaksi sedikit, kata Lord dengan ringan. Dia mengangkat kepalanya dan melirik. Dari kejauhan ada sosok yang berlari kencang ke arah mereka. Yantama kemudian melihat ke belakang, dan kemarahan di wajah Fang Kaye bisa terlihat dari jauh. Fang Kaye ada di sini. Dia menoleh ke belakang, Lord telah menghilang. Yantama tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan dia belum pernah melihat siapapun. Melihat Fang Kaye melompat ke atas perahu nelayan, Yantama tersenyum. Tuan muda ketiga, melihat wajah Anda tampaknya sedikit tidak bahagia. Bab 1343. Ini pengkhianatan. Tentu saja wajah Fang Kaye jelek. Siapa orang itu barusan? Dia menatap ke arah Yantama, menyipitkan matanya. Dengan penglihatannya, meski dia jauh, dia masih bisa melihat bahwa Yantama sedang berbicara dengan orang itu barusan. Siapa? Yantama menggelengkan kepalanya. Aku satu-satunya di sini. Yantama. Fang Kaye berteriak dengan marah. Kamu tidak takut kalau aku akan memberitahu petugas penegak hukum keluarga bahwa kamu sengaja menipu dan memikatku menjauh dari rumah? Yantama tertawa kecil. Tuan muda, apa yang Anda bicarakan? Saya adalah karakter kecil, bagaimana saya berani menipu Anda? Selain itu, Anda diam-diam meninggalkan gunung. Ini adalah urusan Anda sendiri. Anda ingin dihukum atau apa, itu tak ada hubungannya denganku. Aku belum pernah menemuimu sebelumnya. Kamu. Fang Kaye sangat marah. Yantama berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam, bagaimana dia bisa mengakuinya. Lagi pula siapa Grey Z? Yantama tidak menjawab ketika dia melihat Fang Kaye bertanya, dan suaranya semakin keras. Jawab aku. Dia orang biasa. Orang biasa. Fang Kaye sangat ingin menamparkan wajah Yantama secara langsung. Dengan kekuatan Grey Z, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia bodoh jika mempercayainya. Dari keluarga mana dia? Rasa dingin di wajah Fang Kaye menjadi semakin berat. Aku peringatkan, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan membuatmu menyesal. Senyuman melintas di wajah Yantama. Dia berdiri di haluan, melihat laut tak berujung di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tuan muda ketiga, apakah menurutmu hanya orang-orang seperti Grey Z yang dapat hidup dalam keluarga tersembunyi? Benarkah? Kekuatan Grey Z terlalu kuat. Dari sudut pandangnya, tidak mungkin untuk melihat batas kekuatan Grey Z. Di manakah para master dunia ini jika mereka tidak berada di keluarga tersembunyi? Lihatlah laut ini. Yantama melambaikan tangannya. Itu tidak terbatas, dapatkah kamu tahu ada apa di kejauhan? Fang Kaye mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Keluarga tersembunyi, kenapa kamu masih... Keluarga tersembunyi memang sangat kuat, dan bahkan ada di seluruh dunia. Tidak menanyakan hal-hal biasa, tapi bisakah itu benar-benar dilakukan? Jika kamu bisa melakukannya, kenapa kamu masih begitu terobsesi dengan super boxing shit? Yantama menggelengkan kepalanya. Sangat buruk menipu diri sendiri dan orang lain. Apakah kamu ingin mengatakan ya? Yantama menoleh dan berjalan ke arah Fang Kaye. Tuan muda ketiga, dunia ini sangat besar. Ini lebih luas dari yang Anda kira.
Keluarga yang tersembunyi tidak akan menjadi penguasa, dan itu tidak setinggi yang Anda pikirkan. Yantama berkata dengan ringan. Berdiri di awan untuk waktu yang lama. Pada waktunya akan jatuh juga dan akan sangat menyakitkan. Wajah Fang Kaye berubah sedikit. Dia menatap ke arah Yantama, tidak dapat berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang berani dikatakan oleh seorang pelayan. Ini pengkhianatan. Yantama, kamu bekerja untuk siapa? Fang Kaye tahu bahwa Yantama pasti tidak akan mengatakannya, tapi dia tetap bertanya. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan kekaguman pada keluarga Yantama, dan bahkan meremehkan. Yantama tidak menjawab. Tuan muda, Anda harus kembali. Kepala keluarga tahu bahwa Anda telah melarikan diri, dan dia sangat marah. Mengenai lembaran tinju super, Yantama tersenyum, sedikit misterius dan bermakna. Dia melihat ekspresi wajah Fang Kaye, berubah lagi dan lagi, tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Fang Kaye berdiri di sana, membiarkan angin meniup perahu air beriak, dan matanya terus berubah. Begitu dia keluar, itu terlalu banyak menumbangkan kognisi. Bukan hanya penampilan Greyset, tapi juga karena kata-katanya, dia jelas-jelas hanya pelayan keluarga Fang, jelas. Aku sangat naif. Fang Kaye mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dipermalukan oleh Greyset, dia lebih rendah dari orang lain, jadi dia mengakuinya. Pada saat ini, sikap Yantama terhadap dirinya sendiri juga merupakan penghinaan.